Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Perdana Menteri nampak menjemput Presiden Amerika Barack Obama di bandara. Lanjut ke rapat paripurna, mereka membahas kemungkinan bencana nasional dalam waktu dekat. Hal itu mengingat Yujiro Hanma akan melawan putranya sendiri, Baki Hanma. Osma mengetahui Baki adalah penculik Presiden Bos. Sontak hal itu membuat mereka tahu bahwa kekuatan Baki juga nggak kaleng-kaleng. Salah seorang pun meminta agar kejadian nanti mereka tak ikut campur mengurusinya. Kemudian Osma menunjukkan jimat pelindungnya, serpihan tar, yang kemarin diremukkan Yujiro Hanma. Sontak semua kaget karena tiba-tiba rupanya para penjaga dengan mudah dilumpuhkan. Semua hanya terdiam, melihat auranya aja, dan seketika Yujiro meminta Osma mengulangi sumpahnya di hadapan Tuhan. Belum selesai mengucapkan sumpah, Yujiro menyela. Dia nggak senang jika orang lain ikut campur dalam ranah keluarganya. Namun Osma menyangkal mereka menganggap kekuatan di luar nalarnya setara dengan perang. Mereka bermaksud melindungi rakyat sipil dari kemungkinan buruk yang akan terjadi. Yujiro pun menerima perkataan mereka dan memilih untuk pergi. Pindah ke Bandara Narita, Kaisar, seorang promotor besar, nampak dirubung media. Dia hanya mengatakan akan bertarung di sana. Pindah ke Retsu yang betah banget begitu. Hingga ketua padepokan mulai penasaran. Pelatih mengatakan jika belum ada yang bisa ngalahin Retsu sampai sekarang. Dan tiba-tiba Kaisar datang mengagetkan semua. Rupanya dia penasaran. Setelah petinju sebelumnya cerita, dia dengan mudah dikalahkan. Namun ketika pertama melihat Retsu, dia langsung paham. Selama 40 tahun di bidang tinju, dia baru pertama melihat bentuk punggung yang luar biasa seperti itu. Pertanyaan basa-basinya membuat Retsu murka. Namun dia kembali mengulangi permintaan dengan lebih sopan. Tanpa bicara, Retsu langsung memakai satu sarung tinjunya. Kaisar mengira dia akan memukul samsak dengan sarung tinju itu, hal yang dianggap biasa baginya. Namun kuda-kudanya membuatnya mengira-ngira teknik apa yang akan dia tunjukkan. Dan Retsu malah mengutuk dirinya sendiri akibat tindakannya tadi. Sementara petinju lain tercengang karena mereka tahu mau seusang apapun sarung tinju gak akan bisa dihancurkan dengan mudahnya. Niat berhenti, Retsu meminta maaf sambil berkata bahwa kejadian barusan hanya sebuah trik semata. Namun Kaisar tahu itu gak akan mudah dan meminta kepada siapapun untuk mengulanginya. Dia tahu sarung tinju adalah simbol olahraga tinju dan menyatakan bahwa ini adalah genderang perang. Aturan yang dijaga selama 150 tahun diinjak-injak oleh ahli kungfu yang ingin belajar tinju. Dia pun menawarkan jutaan dolar dengan menghadirkan monster tinju yang akan melawan Retsu dengan kungfunya di pertandingan persahabatan nanti. Dengan bangga, Kaisar membayangkan betapa prestisnya pertarungan nanti. Harapan Retsu yang hampir layu kini mulai mekar kembali setelah bertemu dengan Kaisar. Dan dia pun dengan segera diterbangkan ke Amerika beserta pelatihnya. Pindah ke Baki yang nampak memuji hebat ayahnya. Lanjut sarapan 4 sehat 500-an. Setelahnya dia kembali membayangkan pertengkaran bersama ayahnya di meja makan. Layaknya keluarga. Siap buat berangkat, Kozue mengagetkan dengan muka cemburunya. Lanjut latihan sepulang sekolah. Seekor kecoa tiba-tiba menginspirasinya. Imajinasinya kembali keluar. Ia membayangkan meski dibenci dan selalu jadi korban penolakan, namun dia satu-satunya hewan yang hanya perlu sekejap untuk sampai ke kecepatan maksimal. Pencapaian yang mustahil dikejar oleh manusia. Dari kecoa pula lah Baki mengetahui jika cairan di tubuhnya lah yang menyebabkan kecepatan akselerasi. Balik ke Retsu yang hanya diam ketika tiba di Amerika. Menurutnya, kepalsuan memenuhi seluruh penjuru negeri ini. Hal itulah yang membuatnya muak. Kaisar balik bertanya, apakah Retsu akan puas jika semuanya penuh dengan yang asli? Dia menggambarkan lebih banyak barang palsu beredar hingga akhirnya dianggap sebagai barang asli. Retsu paham maksud Kaisar. Dia juga mengetahui banyak bela diri peniru yang turun-temurun diwariskan. Lalu seteguk bir menemani malam panjangnya menikmati pertunjukan di Amerika.
Setelah menyaksikan pertarungan tinju, Kaiser dengan segera memasuki arena dan memperkenalkan Retsu sebagai ahli kungfu si jagoan baru. Welcome to Las Vegas. Ladies and gentlemen, Kaiser berterima kasih karena Retsu merespon dengan baik aksi nekatnya. Andrei Valev tak terima, meminta Kaiser segera turun sebelum dia murka. Dia mengompori sang petinju dengan berkata di antara semua yang mengeluh-elukan namanya, hanya Retsu yang berdiam diri. Tak hanya itu, dia juga menghina olahraga tinju. Dia pun memandang remeh Retsu. Namun dengan santai Retsu menjawab, "Otoku, soumi ni chie ga mawari kane to. Mereka nggak akan paham dengan seni bela diri yang telah lama dikembangkan ini. Selain itu, Kaiser telah menyiapkan bahan untuk Retsu unjuk gigi. Namun, Retsu malah menganggap Kaiser amatir. Buat apa mecahin batako kalau ada lawan nyata yang siap jadi santapan ini? Valev merasa jumawah dan menantang Retsu untuk menunjukkan tajinya. Dan kejadian itu dimanfaatkan dengan baik oleh Kaiser. Retsu dan Valev segera digiring untuk konferensi pers. Retsu mendapat pertanyaan yang langsung direspon dengan polosnya, hingga membuat semua pewarta terkejut dengan apa yang telah Retsu lalui hingga sejauh ini. Lanjut ke Kaiser yang menyatakan bahwa tugasnya sebagai promotor adalah menyuguhkan pertandingan. Dan kali ini akan menyuguhkan pertarungan dua monster yang akan beradu kekuatan tinju. Balik ke hotel. Karena menerima ajakan duel, pelatih merasa Retsu meremehkan lawannya. Dia pun mempraktekkan salah satu teknik tinju dan menurutnya menolak pertarungan itu adalah cara menghormati mantan juara dunia. Nameteru yo, boxing. Namete wa inai. Kono rotoru no punch, mietara yoke. Boxer no jabu wa sore hodo hae. Ha. Ha. Sumanu. Tetapi tangannya terkilir adalah bukti jika Retsu sengaja tak menghindar dan menganggap wajar kegusaran pelatihnya. Namun dia juga pengen dihargai sebagai ahli bela diri. Hari pertandingan tiba, Retsu nggak menyangka arena dipenuhi lautan manusia. Hal-hal gimmick yang menurut Retsu nggak penting, nyatanya sangat disukai para penggemar. Wasit mengingatkan untuk bertanding secara sportif. Pertarungan pun dimulai. Retsu dibuat kaget dengan gerakan gesit yang ditunjukkan Valev. Seperti biasa, dia menganalisa kekuatan lawannya, hingga dia memilih ke sudut ring dan bersiap dengan kuda-kudanya. Sempat dikira menyerah oleh wasit dan Valev merasa puas dan pede bakal ngalahin Retsu. Namun nyatanya itu adalah strategi cerdas dari Retsu. Blue fight! Keesokan hari, Retsu tercengang karena tumpukan dolar sudah Kaiser siapkan sebagai imbalan. Dia menambahkan karena pukulan sensasionalnya yang disiarkan oleh banyak media, dan tak lupa pernyataan kontroversial yang Retsu lontarkan, kini seluruh dunia membencinya. Seperti ucapannya, guyuran dolar dan lawan akan datang silih berganti setelah ini. 2 juta dolar yang Retsu peroleh semalam, tapi karena Kaiser nggak sopan, langsung aja. Balik ke Baki, rambutnya berdiri ketika menyeduh secangkir kopi. Firasat kedatangan ayahnya sebentar lagi. Dan benar aja, Yujiro Hanma duduk di meja makannya. Meski canggung, Baki mencoba untuk mengontrolnya. Hingga sebuah pertanyaan Yujiro coba dengan jujur dijawabnya. Lalu Yujiro coba menantang Baki untuk melampiaskan kebenciannya. Namun karena mereka ayah dan anak, Baki nggak mau pertarungannya diatur. Dia hanya ingin mengalir layaknya perselisihan dalam keluarga aja.
Mendengarnya, Yujiro coba langsung ngegas dengan kesalahan kecil Baki. Namun rupanya respon Baki benar-benar membuatnya terkesima. Yujiro mengaku nggak tahu menahu dengan dinamika rumah tangga. Hingga akhirnya Baki mulai manja dan Yujiro memberinya sedikit gambaran jika ingin dapat perhatian darinya. それは入れさせる。無理やり入れさせる。生木を裂くがごとく無理やりだ。飯だって炊かせられる。 Kejadian barusan benar-benar membuat Baki paham apa yang harus dia lakukan. Dia langsung praktek lagi untuk memancing amarah ayahnya. 玄関そっと閉めなきゃ。その通りだな。 Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.